Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Nurrahma dengan NIM D105-121-1027. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan buangan industri gula demi memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan buangan industri. Nah, di sini kita bisa sama-sama tahu ya, industri gula itu tuh sangat berperan penting. Kenapa? Karena gula sendiri terus kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, di industri gula tentunya akan melibatkan beberapa proses, salah satunya adalah proses produksi gula. Dan proses produksi gula sendiri terdiri dari mengubah tebu menjadi nira melalui beberapa tahapan seperti proses ekstraksi, pembersihan kotoran, penguapan, kristalisasi, afinasi, karbonisasi, penghilangan warna, dan terakhir pengemasan. Proses-proses tersebut menghasilkan produk samping berupa limbah padatan, seperti ampas tebu, blotong, abu ketel, sisa ampas tebu, dan juga ada limbah cair industri gula. Oleh karena itu, untuk memenuhi baku mutu yang tercantum pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2014 nomor 5 yang mengatur salah satunya tentang buangan industri gula, perlu adanya pemilihan teknologi penanganan limbah untuk mendapatkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga cukup layak diterapkan. Maka dari itu di sini disusunlah perencanaan instalasi pengolahan buangan industri gula. Nah, jadi industri gula itu tuh menghasilkan jenis buangan seperti apa aja sih? Jadi industri gula itu menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Limbah padat atau di sini di karakteristik di tabel ini merupakan karakteristik blotong. Blotong itu adalah limbah padat yang dihasilkan dari stasiun pemurnian dengan mekanisme penapisan nira kotor pada vakum filter, kemudian juga terdapat pada dur clarifier yang telah diberi tambahan-tambahan kimia sebelumnya. Nah, sedangkan untuk tabel yang kedua di bawah itu adalah karakteristik dari limbah cair yang yang perlu dilakukan pengelolaan buangan. Nah, limbah cair di industri gula itu dibagi menjadi dua, yaitu limbah polutan dan limbah non-polutan. Limbah polutan adalah limbah yang tercampur dengan oli, nira, dan polutan lainnya yang kemudian nanti akan diolah di IPAL. Seperti kita bisa sama-sama lihat di karakteristik limbah cair, pada proses produksi ini, parameter yang tertinggi itu sama-sama kita lihat adalah COD dengan rata-rata besarannya 542,96 mg per liter, sedangkan parameter dengan konsentrasi paling rendah adalah sulfida dengan nilai 0,02333 mg per liter. Nah, untuk perencanaan dari pengolahan buangan, itu yang pertama tentunya kita pisahkan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah limbah padat. Untuk limbah padat sendiri dibagi menjadi tiga cara untuk mengolahnya. Di sini kita bisa menggunakan metode atau prinsip reuse atau penggunaan kembali. Nah, yang pertama itu adalah pengomposan. Seperti yang kita tahu, pengomposan merupakan proses biodegradasi bahan-bahan organik yang terdapat dalam sampah atau limbah, di sini adalah blotong, yang kemudian akan menghasilkan kompos itu sendiri. Nah, bagaimana sih step-step untuk membuat kompos? Pembuatan kompos itu terdiri dari yang pertama dilakukan pengeringan bahan. Pengeringan bahan ini dilakukan dengan sinar matahari. Pengeringan bahan ini berguna untuk supaya bahan organik itu terdekomposisi dan kemudian bisa berlanjut ke pengolahan selanjutnya, yaitu dihaluskan di mesin crusher. Penghalusan berguna untuk menghasilkan kompos yang tentunya dengan ukuran yang lebih halus. Kemudian selanjutnya beralih ke step pengayakan. Pengayakan sendiri menggunakan saringan, ada mesin screennya di sini. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Kemudian diakhiri dengan pencampuran. Untuk pencampuran sendiri dibagi menjadi dua. Itu tuh bisa dilakukan melalui otomatis, yaitu dengan mesin mixer, ataupun mekanis, itu dengan bantuan sekop. Pencampuran ini dilakukan sampai tercampur homogen, secara homogen. Nah, selain daripada itu, alternatif dari pengolahan blotong menjadi kompos juga alternatifnya adalah pengolahan menjadi biogas.
Teknologi ini mendukung blotong untuk mengalami proses pembusukan tanpa oksigen, di mana di sini anaerob. Nah, pengubahan blotong menjadi bahan bakar gas ini melibatkan proses namanya pirolisis. Pirolisis adalah pemanasan pada suhu tinggi. Pengaturan suhunya disesuaikan dengan jenis dari bahan-bahan yang ingin diolah. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan abu ketel. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, limbah padat dari industri gula tidak hanya berupa blotong saja, namun juga ada abu ketel. Nah, abu ketel ini bisa dimanfaatkan menjadi nanosilika. Pemanfaatannya itu dengan cara pembentukan nanosilika itu sendiri dengan teknologi yang namanya ultrasonikasi dan juga dilakukan penambahan surfaktan. Nah, lalu tadi kan ada di-mention sebelumnya soal pengolahan limbah cair. Di sini bisa sama-sama kita lihat adalah skema pengolahan limbah cair. Jadi limbah cair yang dihasilkan pada industri gula ini disimpulkan berasal dari dua, yaitu proses produksi dan juga jatuhan kondensor. Pada skema ini digambarkan limbah jatuhan akan menuju unit spray pond terlebih dahulu, di mana akan didinginkan temperatur dari limbah itu tersebut. Kemudian setelahnya dicampur dengan limbah yang lain dan diolah pada unit instalasi pengolahan air limbah. Nah, di sini terdapat raca massa dari pengolahan limbah cair itu sendiri. Tentunya sebelum masuk ke dalam unit instalasi pengolahan air limbah, perlu diukur karakteristiknya pada bagian inlet. Di sini didapat karakteristik limbah cair yang ingin diolah itu dengan pH sebesar 7,19, BOD 104,65 mg per liter, COD 542,96 mg per liter, TSS 80,27 mg per liter, minyak dan lemak 1,7 mg per liter, dan juga sulfida sebesar 0,02 mg per liter. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa terdapat beberapa step pengolahan limbah cair. Di sini setelah air buangan itu diukur karakteristiknya di bagian inlet, kemudian akan dimasukkan ke bak penangkap minyak atau grease trap yang dimana mampu menyisihkan BOD, TSS, dan tentunya minyak dan lemak. Efluen dari bak grease trap ini akan dialirkan menuju bak ekualisasi yang dapat menyisihkan BOD, COD, dan TSS. Hal ini juga terus berlanjut sampai bak lumpur aktif dan bak clarifier yang dapat menyisihkan TSS. Pada bak clarifier sendiri dapat menyisihkan TSS sebesar 80%. Nah, efluen ini dapat dari bak clarifier ini sebesar pH-nya sebesar 7,19, kemudian BOD sebesar 0,42 mg per liter, COD 60,38 mg per liter, TSS 1,01 mg per liter, minyak dan lemak sebesar 0,34 mg per liter, dan sulfida sebesar 0,02 mg per liter. Kesimpulan dari pengelolaan buangan industri yang disusun pada kali ini, buangan industri gula itu terdapat dua, yaitu limbah cair dan limbah padat. Dan juga perbedaan dari karakteristik buangan ini akan menyebabkan perlakuan yang berbeda. Misalnya untuk limbah padat itu akan lebih cocok menggunakan prinsip reuse atau penggunaan kembali seperti pengolahan yang menjadi kompos, biogas, dan pembentukan nanosilika. Kemudian untuk limbah cair itu menggunakan prinsip disposal. Jadi akan diolah terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilepaskan ke badan air. Nah, pengolahan dengan metode yang dipilih pada laporan kali ini sudah dapat menurunkan parameter sesuai dengan baku mutu, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014. Saran yang dapat diberikan untuk selanjutnya dapat dilakukan optimalisasi metode pengolahan, kemudian juga dilakukan pengembangan sistem manajemen, dan juga implementasi lanjut terkait reuse dan disposal yang telah disebutkan sebelumnya pada laporan kali ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.